Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membagikan materi pertama pelajaran informatika untuk kelas 11, yaitu merakit dan memprogram piranti sederhana atau embedded system. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan like and subscribe supaya banyak bertambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sistem benam atau embedded system adalah sistem komputer bertujuan khusus dengan seluruh bagian yang dimasukkan menjadi satu dalam perangkat tersebut. Kata benam atau embedded menunjukkan bahwa sistem ini merupakan perangkat lengkap termasuk bagian sistem mekanik dan elektrik. Sebuah sistem benam memiliki kebutuhan tertentu dan melakukan tugas yang telah diset sebelumnya. Tidak seperti komputer pribadi serbaguna, contoh sistem atau aplikasi antara lain adalah instrumentasi medik, proses control, automated vehicle control, dan perangkat komunikasi. Sistem benam biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Sejarah embedded system terbentuk. Sistem embedded modern yang pertama kali dikenal adalah sistem Apollo Guidance Computer. Sistem ini dikembangkan oleh Carlos Tuck Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium pada tahun 1960-an. Sistem Apollo adalah onboard digital komputer atau papan komputer digital yang diinstal di setiap spacecraft program Apollo. Baik common module atau perangkat yang ada di bumi dan lunar module atau perangkat komputer yang terbit ke bulan. Disediakan onboard computation untuk mendukung spacecraft guidance. Navigasi dan kontrol Apollo Flight Computer adalah yang pertama menggunakan Integrated Circuit atau yang dikenal dengan IC. Software AGC ditulis dalam bahasa Assembly AGC. Ciri-ciri dari embedded system adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai computing power. Dengan kata lain, dilengkapi dengan sebuah prosesor. Jadi, embedded system terdiri dari sebuah atau memiliki sebuah prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Jadi kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan AC dan menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Sistem embedded hampir kebanyakan dibuat itu pada ruangan yang bukan ruangan IT, seperti ruangan pabrik, ruangan rumah tangga, ruangan apapun selain ruangan IT. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, memiliki tugas yang spesifik. Beda dengan PC atau server yang relatif lebih multifungsi.
Arti dari spesifik, embedded system ini dibentuk hanya untuk mengerjakan satu tugas, tidak untuk mengerjakan banyak tugas yang seperti PC atau server lakukan. Ada 3 karakter yang dimiliki sistem embedded. Suatu sistem embedded harus memiliki 3 karakter tersebut. Yang pertama, embedded system yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, bukan menjadi komputer tujuan umum untuk berbagai keperluan. Jadi, embedded diciptakan hanya untuk mengerjakan satu tugas. Yang kedua, embedded system tidak selalu perangkat mandiri. Banyak embedded system terdiri dari kecil bagian komputerisasi dalam perangkat yang besar, yang melayani tujuan yang lebih umum. Contohnya adalah Gibson Robot Guitar, fitur sebuah sistem embedded untuk tuning senar. Tetapi tujuan keseluruhan dari robot gitar tentu saja untuk memutar musik. Demikian pula sebuah sistem embedded dalam mobil menyediakan fungsi spesifik sebagai subsistem dari mobil itu sendiri. Kemudian karakter yang ketiga, instruksi program ini ditulis untuk embedded system disebut sebagai firmware dan disimpan dalam memori atau chip. Jadi embedded disimpannya dalam sebuah chip dan instruksi program ditulis kepada sistem firmware. Mereka berjalan dengan sumber daya perangkat keras komputer yang terbatas, yaitu memori kecil, keyboard kecil, atau tidak ada ataupun menggunakan ada layar. Sistem embedded diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan performansinya sebagai berikut. Yang pertama, sistem embedded berdiri sendiri atau stand-alone. Sistem embedded yang termasuk kategori ini dapat bekerja sendiri. Sistem embedded ini dapat menerima input digital ataupun analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, serta menghasilkan output data ke peripheral output lainnya, seperti display TV LCD. Contoh alat yang termasuk kategori ini adalah konsol video game, MP3 player, serta kamera digital. Yang kedua, sistem embedded real-time. Sistem ini dapat dikategorikan sebagai real-time jika respon merupakan hal yang sangat penting. Beberapa tugas tertentu harus dilakukan pada periode waktu yang spesifik. Sistem real-time ada 2 tipe. Yang pertama hard real-time dan yang kedua soft real-time. Untuk klasifikasi yang ketiga, yaitu sistem embedded hard real-time. Untuk sistem embedded ini, pengerjaan operasi melebihi waktu yang ditentukan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan yang fatal dan menyebabkan kerusakan pada alat tersebut. Batas waktu respon untuk sistem ini sangatlah kritis,
yaitu dalam milidetik, bahkan lebih singkat lagi. Contoh sistem embedded ini juga dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada sistem kontrol kantong udara pada mobil. Waktu tunda pada sistem ini dapat mengancam keselamatan pengendara mobil, karena kecelakaan biasa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Sistem embedded ini harus dapat bekerja dengan batas waktu yang sangat tepat. Pemilihan chip dan RTOS sangat penting pada sistem embedded hard real time. Kemudian yang keempat, sistem embedded soft real time. Pada beberapa sistem embedded lainnya, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas tertentu. Pelanggaran batas waktu dapat menyebabkan performa menurun, namun sistem dapat tetap beroperasi. Contoh alat pada kategori ini adalah microwave dan mesin cuci. Walaupun ada batas waktu untuk setiap operasinya, namun keterlambatan yang dapat ditoleransi dapat dalam hitungan detik, bukan milidetik. Klasifikasi yang terakhir yaitu Network Embedded System. Sistem embedded jaringan menghubungkan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses. Jaringan yang dihubungkan bisa jadi Local Area Network atau LAN, Wide Area Network atau WAN, ataupun jaringan internet. Sambungan dapat menggunakan kabel ataupun nirkabel menggunakan wireless. Network Embedded System dapat dikategorikan berdasarkan sambungannya tersebut. Namun dalam banyak sistem, penggunaan kabel maupun nirkabel dalam sistem embedded sering dilakukan. Contoh dari LAN Network Embedded System adalah sistem pengamanan rumah, di mana semua sensor seperti sensor gerak, sensor tekanan, sensor cahaya, ataupun sensor asap, semua terhubung melalui kabel dan dijalankan dengan protokol TCP/IP, yaitu terhubung melalui jaringan internet. Sistem pengamanan rumah dapat diintegrasikan dengan jaringan sistem pengamanan tambahan, seperti jaringan kamera yang dijalankan dengan protokol HTTP. Jadi, semua sistem embedded dapat dikategorikan seperti klasifikasi sebelumnya, namun pembagiannya tidak mutlak. Subsistem dari sistem embedded jaringan dapat real time ataupun non-real time. Sistem real time dapat berdiri sendiri atau terhubung dengan jaringan atau subsistem lainnya. Ini adalah contoh-contoh implementasi atau penggunaan embedded system di kehidupan sehari-hari, seperti pada aerospace, kemudian mainan anak, lalu otomotif, komunikasi, perabotan komputer, peralatan rumah tangga, dan lain-lainnya. Bagaimana embedded system yang ada di sekeliling kamu? Apakah kalian sudah menyadarinya atau kalian baru menyadarinya? Silakan tinggalkan komentar di
bawah video ini.